Sahabat siar yang berbahagia, keberadaan Goa Kiskendo yang terletak di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta memang menyimpan pesona tersendiri. Suasana goa yang begitu indah, hasil karya alam yang mempesona. Belum lagi udara di sekitar goa yang sejuk menyegarkan. Namun di balik keindahan tersebut ternyata menyimpan sebuah kisah cerita tentang Subali dan Sugriwa, persis sama dengan cerita di kitab Ramayana. Yang mengagetkan kami bahwasanya lokasi Goa Kiskendo tersebut memiliki kenangan sejarah antara Rahyang Jayadharma dan Rahyang Jayawisesa. Belum lagi cerita-cerita menarik yang tersimpan dalam sebuah perjalanan mereka. Seperti apa kisahnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Tapi betul nggak kalau Subali dan Sugriwa itu raja dari kerajaan Kiskendo? Iya, dia itu dia bawa menumpas Mahesasura. Menumpas Mahesasura. Itu siapa yang memerintahkan Subali? Anda tahu ilmu Pancasona itu apa sih? Gue bangsa menungso. Ya. Ono ing kidul wingi ono pawartosake. Iya, itu kita kan ngungkap Blorong di selatan itu. Aku wis ora melok kono. Oh, berarti dulu Anda pernah ikut dengan selatan. Waktu iku cak durunge perang Tibat. Iya. Apa yang terjadi itu? Tapi kok hampir sama. Kalau Aki mau hadir, Kukuruyuk juga. Apa Aki dulunya itu Subali? Tapi kalau Anda ingin keluar dari tubuh yang Anda rasuki boleh. Tapi kalau Anda mau bermain-main dengan kami nggak apa-apa. Ya, ada Didi itu diajak main di. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat siar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap malam hari ini telah berada di Goa Kiskendo, sebuah goa yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Insya Allah Syiar Dalam Gelap pada malam hari ini akan mengangkat sebuah cerita yang beredar di kampung ini atau di Desa Jatimulyo ini yang berkaitan dengan cerita pewayangan. Bahwasanya Goa Kiskendo erat kaitannya dengan sesosok Subali dan Sugriwa. Ya, cerita ini menarik untuk kami ungkap, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat atau pelajaran dari cerita tersebut. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Mbah Slamet selaku juru pelihara di Goa Kiskendo ini. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Mbah? Amin. Alhamdulillah. Mbah kan sebagai juru pelihara ya di Goa Kiskendo. Sekaligus Mbah ini penduduk asli ya. Asli Jatimulyo. Asli Jatimulyo. Kita ini pengen tahu nih Mbah, cerita seputar Goa Kiskendo. Saya dengar-dengar ini erat kaitannya dengan cerita Subali dan juga Sugriwa Mbah. Iya, iya, iya. Betul Mbah ya? Iya, betul, betul. Betul ya. Mbah bisa ceritakan sedikit tentang Subali dan Sugriwa itu Mbah? Sugriwa Subali itu sebelumnya kakak beradik. Oh, adik kakak mereka ya? Adik kakak.
ini sepakat Dewa Suralaya. Nah itu ini satu-satunya kedalaman gua ini satu-satunya kerajaan nama Sugriwa Subali. Sejak dulu kala simbah saya juga kasih tahu. Oh, jadi cerita ini sudah turun temurun ya? Nah, seperti itu Pak ya. Terus saya ya sedikit Pak, saya nggak tahu benar ya. Oh, gitu. Cuman dengar-dengar simbah saya kasih tahu bila keberadaan di dalam itu semuanya kebiasaan bagi masyarakat Jatimulyo. Itu kebiasaan pada untuk semedi. Oh, di sana untuk melakukan tirakat ya. Itu ada berapa tempat yang dijadikan tirakat? Yang kedalaman itu yang saya ketahui itu ada 9 tempat untuk pemohon. Oh, bagi orang-orang dulu. Orang-orang zaman dulu itu ya. Oke, oke. Dan untuk goanya sendiri ini panjangnya itu berapa meter ini, Mbah? Panjangnya kurang lebihnya hampir 760 meter. Masya Allah, berarti panjang ya? Hampir 1 kilo gitu ya. Tapi di dalam itu ada 2 perjalanan. Oh, ada cabang ya, Ya, cabang 2. dan Oke, Mbah. Dan terus nih, Mbah, saya juga pengen tahu nih, Mbah. Gua ini memang sejak kapan sih ditemukan oleh masyarakat sekitar, Mbah? Bagi Simbah Marto dulu kasih tahu sama anak cucu itu penemuan itu dari tahun 1815-20. Oh, antara 15 sampai 20 itu ya. Berarti kalau nggak salah itu pas zamannya Pangeran Diponegoro ya. Ya, Betul lagi. betul ya. Ya. Tapi ada kaitannya nggak dengan perjuangan Pangeran Diponegoro? Simbah pernah cerita nggak dulu? Kayaknya enggak. Wallahu alam itu ya. Enggak ada. Cuman kebetulan masanya ya hampir bersamaan ya ditemukannya ini dengan apa namanya perjuangan Pangeran Diponegoro seperti itu. Oke, Mbah. Saya terus terang aja tertarik dan saya belum pernah masuk ini, Mbah, Ya, ke dalam gua. monggo. Boleh Ya, masuk, Mbah? Wah, boleh monggo. Oke, sahabat Sama siar. jam, ya, Ini luar biasa, Mbah Selamat sudah mengizinkan kita untuk bisa melihat ke dalam gua. Tetapi sahabat siar, dimanapun sahabat siar berada, kalau kebetulan ada di wilayah Yogyakarta, Kulon Progo, ataupun daerah sini dekat dengan Purworejo, monggo silakan pinara, silakan berwisata ke tempat ini. Karena terus terang aja sahabat, tempat ini selain menawarkan wisata goa, juga alamnya yang luar biasa. Belum lagi udara yang cukup dingin, apalagi malam hari. Iya, dingin bener, seperti orang rokok. Tapi nggak ada asap ya. Jadi tempat ini bisa dijadikan sebagai alternatif wisata bagi sahabat-sahabat sekalian beserta keluarga. Dan tiketnya pun sangat murah, sangat terjangkau. Apalagi kita di lokasi ini disuguhkan alam yang indah, yang asri. Juga tempat-tempat kalau misalnya bawa keluarga mau ngajak makan-makan, monggo. Karena di sini banyak pendopo-pendopo yang bisa kita gunakan untuk istirahat ataupun kumpul keluarga. Apalagi yang senang bermain sepeda, wah lokasi ini tepat sekali dijadikan sebagai destinasi kalian semua untuk berwisata sepeda. Karena memang alam desa Jatimulyo ini menyuguhkan panorama yang luar biasa. Jadi sahabat siar, baik secara pribadi, organisasi ataupun keluarga, monggo berwisata ke Goa Kiskendo. Sekalian kita mendengarkan cerita rakyat yang berkaitan dengan Goa Kiskendo. Baik sahabat siar, mungkin udah penasaran nih, pengen tahu bagaimana isi Goa Kiskendo yang menurut para pengunjung itu menawarkan panorama goa yang luar biasa. Monggo Mbah Selamat, saya udah nggak sabar juga pengen ke dalam. Monggo, Ya, kita ke dalam, monggo. Dik, ayo Dik, temenin Dik, kesini Dik. Oke, Mas Ustadz, siap. Alhamdulillah. Takutnya anak kepleset jatuh nih, Aduh, hati-hati licin. hati licin Mas Ustadz. Bismillah. Oh, ini pintu goanya ya, Mbah? Ada lampunya loh, Pak. Apa? Ada lampunya loh. Oh, ada lampunya. Mau dinyalakan enggak? Oh, boleh, boleh. Nah, bentar, Pak. Masya Allah. Jadi di dalam sana itu sudah ada instalasi listrik. Alhamdulillah. Masya Allah.
Ini kalau kita lihat Pemda ini banget Pak Ustadz ya. Ya, perhatiannya ke wilayah ini bagus sekali. Karena kita lihat juga dari jalan aksesnya, terus tempat-tempat istirahat pengunjung itu luar biasa. Dan ada musola yang cukup besar. Ada juga aula yang cukup besar. Kalau ada acara-acara apapun kegiatan di tempat ini itu insya Allah diizinkan itu. Oke, Mbah. Mohon hati-hati Bapak-bapak. Karena perjalanan turun agak licin. Ya, hati-hati. Bismillah. Stalagmit, apa sih namanya? Stalaktit. Stalagmit. Stalaktit. Mit itu yang bawah, tit yang atas. Oh gitu, Pak. Masya Allah. Mbah tahu, saya nggak tahu malah, Mbah. Saya cuman Pinter, Mbah ini. Ranking dulu waktu sekolah ya, Mbah. Ya, mohon pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak licin, hati-hati. Aroma kelawar sudah tercium. Khas gua apa Ustadz? Khas gua. Khas ya? Iya. Gede bener. Apa itu? Kodok Ustadz. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di dasar goa. Jadi goa ini anak tangganya cukup banyak, kurang lebih sekitar 20 lah ya. Iya. Dan cukup curam Pak Ustadz. Cukup curam. Kalau hujan hati-hati karena licin. Tuh ini stalagmit yang bawah ya. Dengan adanya lampu jadi makin kita romantis, melewati Ustadz. sungai. Iya. Ini indah sekali, Mbak, di dalam, Mbak. Masya Allah. Kalau di dalam sini enggak, Pak. Enggak. Dalam. Oh iya, Mbah, nanti bisa ditunjukkan kepada kami tempat-tempat yang zaman dulu itu dijadikan sebagai tempat apa atau tirakat orang-orang zaman dulu ya, Mbah. Oh iya. Masya Allah. Oh no. No. Ini sejak kapan mulai dipasang instalasi listrik, Mbah? Pasangan listrik itu pertama kali tahun 2004. 2004 ya? Ya. Terus semenjak ini dapat pembenahan lagi. Ini cuman tapi belum selesai loh. Oh, belum selesai semua ya? Ini sungai, Pak. Sungai yang arah dari utara. Oh, ini dari utara. Ya. Di dalam gua itu ada 2 mata air arah dari timur dan utara. Menyatu di samping jembatan tadi, terus mengalir masuk lorong. Oh, masuk lorong gitu ya? Hilang dalam lorong gitu ya? Akhirnya bagi ini, memang sejak dulu bagi pemasok ini harus jalan naik. Harus jalan naik ya? Ya. Zaman dulu itu yang pakai tangga apa ya? Ini tangga bambu Tangga lipat bambu? 3. Oh, tingkat 3 ya, tangga bambu. Lipat 3 terus di situ ada lorong yang pendek, Pak. Kita memang harus pendek duduknya. Oh, seperti itu. Oke, monggo, Mbah. Monggo. Silakan. Yuk. Ya Allah, kayak lukisan alam ini. Nah, ini perjalanan pendek, Pak. Iya, harus memang duduk bagi ya. pengunjung itu tetap di sini kan ada persiapan masalah helm sama senter. Oke. Nah, bagi pemasok memang diantar terus pakai helm, pakai senter karena untuk antisipasi yang pendek ini jangan sampai kita Kena kepala batu, ya. Oke. Mohon ini nunduknya memang agak pendek banget. Oke. Oke, nunduk, lanjut tadi. Jadi sahabat semua harus nunduk ya. Masya Allah. Indah benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Luas ya. Oh, ini cabang.
Masya Allah. Kalau airnya warga ada yang memanfaatkan nggak, Mbah? Ya, memang ini untuk kebutuhan bagi masyarakat Jatimulyo khususnya. Oh, gitu. Tapi ngambilnya dari bawah sana. Di bawah sana. Di bawah ya. Masya Allah. Ini kita ada 2 cabang ini, Mbak. Nah, ini 2 cabang. Kalau kita sewaktu kita masuk dari arah timur, kita kan menghadap ke barat. Barat ini. Terus ada jalan 2. Kita kalau menyebut di antara perjalanan kanan, Dan kiri. kiri. Nah, Oh iya. yang agak panjang memang arah yang ke sini. Kiri ini panjang ya? Ya. Oke. Termasuk tempat-tempat yang dijadikan sebagai toko Semedi. zaman dulu, semedi itu. Oh, gini Pak. Ya. Yang sebelah sana Pak, Nggih. itu pertapaan santri tani Santri tani ya. untuk pemohon bagi petani cocok tanam. Oke, iya iya. Terus dalam cerita Simbah dulu, satu tempat ini ada 2 macam tanah wujud. Ini agak merah dan putih. Putih betul ya. Persebutan Dedak Katul. Oh, Dedak dan Katul. Padahal berdekatan ini, Mbak ya. Ya. Kok bisa berbeda ya? Iya. Ini merah putih, ini merah. Itu Dedak kapur itu bisa jadi simbol apa, Mbah? Katul. Ya, katul. Bekatul. Bekatul. Padi Petani. diselap itu kan ada apanya? Ada katulnya, ada apanya itu Iya. yang agak. Terus yang sebelah lingkup sana Pak No, tuh Ya, itu namanya pertapaan ledek. ledek ya. Ledek khusus untuk pemohon bagi orang punya tujuan kepingin menjadi seni dalang, tari dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Itu yang Di sebelah sana itu ya. Insya Allah. Luar biasa. Terus ada lagi yang sebelah tengah, Mm-mm. itu pertapaan Kusuma Pak. Kusuma. Kusuma itu yang sering-sering sewaktu-waktu dipakai. Bagi orang mohon biar kadang-kadang dia itu kepingin menjadi yo sekedar Pak ini kadang-kadang wah saya ingin jadi pedagang, wah saya ingin jadi pangkat, nah, Pejabat juga. nah, saya ingin naik pangkat, nah, terus arah ke sana yang agak banyak Pak. Yang banyak ke sana ya. Itu ada 3 tempat. Itu orang-orang dulu untuk mohon biar dia itu berwibawa, dapat ilmu, Oh, kedikjayaan gitu ya. dapat ilmu. Nah, itu ada 3 tempat itu, namanya Semelong, Lumbung Kempek, Seterbah. Nah, itu satu lingkup Pak. Satu lingkup itu, Ya. 3 itu ya. Terus di situ kan lubang itu tembus sampai luar, yang dalam cerita dulu untuk jebol Subali. Oh, Subali keluarnya lewat sana. Iya. Lah gini Pak Nun Sewu, ini sekedar saya ya ngomong. Nah, di dalam itu ditempati nama Maesa Suro Lembusuro. Sebetulnya Maesa Suro Lembusuro itu mau sowan ke Suralaya, tempatnya Samigalu. Samigalu. Mau menghadap para dewa-dewa, mau melamar bidadari Suralaya. Tapi sebelum mampir sana, dia mampir nempati di dalam sono. Oh, di sana ya. Namanya Sekandang. Sekandang. Oke. Akhirnya Sugriwa Subali tidak terima. Karena ingin dilamar itu ya. Nah, maksudnya ini kan sudah punyaan Sugriwa Oh, Subali. gitu. Mereka datang itu nggak terima. Terus akhirnya Subali mau masuk itu adiknya supaya nunggu pintu. Dia ngomong, Adi Sugriwa, setelah saya di dalam, kamu nanti lihatlah aliran air. Iya, sungai ini ya. Kalau air itu wujudnya putih, berarti saya yang kalah. Tapi kalau air itu warnanya merah, Maesa Suro Lembusuro yang kalah. Ya sekedar Pak, ini cerita pewayangan, Ya, memang seperti itu loh. Simbahku dulu juga kasih tahu yang seperti itu. Akhir-akhir sampai dalam gua, Maesa Suro Lembusuro itu dirembuk-rembuk, dibujuk-bujuk, dia malah berani. Akhirnya dilawan nama Subali. Pegang bareng diadu domba.
Lembu Soro dan Mahesa Suro. Dipegang bareng diadu domba. Akhirnya dua kepala pecah. Lah ini otak darahnya ini ngalirnya bareng, berwujudan merah putih. Disangkanya Subali yang meninggal. Nah, Sugriwa di pintu menyangka bila kakaknya bareng-bareng campur di dalam. Akhirnya pintu gua ditutupin. Padahal Subali di dalam masih hidup karena dia itu kan sakti dalam cerita, punya ilmu Pancasona. Pancasona nggak bisa mati. Dia jebol. Nah itu ada lubang yang tembus sampai luar. Nah lingkup 3 itu Pak, memang sejak dulu namanya Semelong, Lumbung Kempek, Terbang itu untuk pemohon bagi orang mohon supaya dapat ilmu. Dapat ilmu di Jaya itu ya. Oke, akhirnya selamat Subali ya, bisa keluar dari goa ini ya. Terus ini keberadaan di dalam Pak. Terus di dalam sana masih ada jalan pertigaan. Oh pertigaan. Arah ke selatan, arah ke barat. Yang ke selatan itu yang dulu ditempati nama Mahesa Suro Musuro. Itu kan ya tempatnya tetap nanti bawa pirsa lah di sono. Namanya Sekandang. Nah itu untuk pemohon bagi petani, mohonnya biar saya itu memelihara hewan-hewan yang banyak supaya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari. Nah, itu memelihara petani ternak. Peternak lah ya, yang punya hewan ternak. Seperti itu. Baik kaki 2 ataupun kaki 4. Ya. Terus akhirnya kita balik arah ke barat. Ada ruangan yang lebar gini Pak. Itu persebutan lumbung. Lumbung itu kalau petani yang punya memang untuk simpan hasil panen. Betul. Lah kebiasaan bagi orang dulu budayanya prihatin di situ mohonnya itu yo. Ya semoga Tuhan itu kasih tahu kasih berkah. Saya dikasih ada cerita 3 itu loh Pak. Adem, ayem, tentrem lah iya, semuanya di situ. Ketenangan batin ya seperti itu. Nah kalau yang itu ujung nama Padasan itu Pak, memang untuk bagi kita semua mohonnya ya semoga itu dikasih keberkahan, bening, kebersihan ya. Pikiran bersih, hati bersih. Oke, alhamdulillah. Jadi 2 gua ini ada yang tembus nggak Pak keluar lagi gitu? Nggak ada Pak ya? Kalau di gua sini tidak ada tembusan sampai keluar pintu lain Pak. Cuman setelah masuk pintu pertama nanti kembali ke pintu pertama lagi. Cuman bapak-bapak nanti bisa membedakan suasana kedalaman. Maksudnya ini ada 2 perjalanan di antara kanan dan kiri. Betul. Nah, monggo nanti saya antar sampai sana. Yuk kita ke kiri dulu ini. Kiri dulu. Kiri. Oke, sahabat siar, kita masih terus menelusuri dalamnya Goa Kiskendo. Bagian kiri Pak Ustadz ya? Nah, kita ambil jalur kiri dulu. Kita pengen tahu ada apa nih di jalur kiri. Katanya atmosfernya beda Pak Ustadz. Seperti itu. Menarik gitu. Ini harus hati-hati, harus nunduk. Nunduk. Perbedaan sepanjang jalan bagi stalagmit lebih banyak. Semua perjalanan biarpun kemarau, musim hujan tetap sama. Licin dan sebagainya nih. Walaupun kemarau ya? Iya, tetap sama. Becek-becek, lumpur-lumpur dan sebagainya. Seperti itu. Ini bapak-bapak, Charles Perso, ini lubang yang tembus sampai luar. Yang dulu untuk jebol Subali, namanya Semelong. Itu ketinggian 22 meter. Oh ini sampai atas ya? Iya, lubang sampai luar Pak. Kadangkala cuaca bagus, itu cahaya matahari bisa masuk. Nah, gitu. Masya Allah. Tapi di luarnya sebelah mana tahu Pak? Ya kurang lebihnya dari pintu gua pertama itu arah jalan kanan sekedar kanan Pak, kanan tapi jauh. Jadi belum ditemukan juga bagian luarnya di mana? Sudah Pak, sudah. Oh sudah ya, ada ya. Nah, ini sekedar setelah ada lubang yang tembus sampai sini, itu
pinggir lubang itu saya tanami kayu-kayuan Oh, di untuk menjaga keamanan. Iya, biar betul. nggak kejeblos ya atau ini ya. Ini namanya semelo. Semelo. Oh, yang tadi Bapak bilang itu ya, Mbah bilang gitu. Jadi Subali keluarnya dari sini nih. Kan ini satu-satunya jalan akses tembus. Kita mau keluar lewat situ, Ndra. Awas, hati-hati jalan licin. Masya Allah. Ini di atas itu Pak. Itu ada ruangan yang untuk duduk sewaktu-waktu bagi orang dulu mohon itu ya istilahnya Di sini mohon ya? ilmu ya di sono. Oh, ini ada tempat naik. buat meditasinya ya. Meditasi. Terus yang sana juga. Ini namanya apa, Mbah? Ini seterbang itu yang semelong seterbang. Terus ini Pak. Oh, yang tiga itu. Tiga itu. Nah tiga menjadi satu itu dalam cerita simbahku sewaktu udah waktunya bisa melakukan ada cerita gini Pak, sembur tutur uwur. Nah, Oh, sembur, tutur, ulur. uwur. Nah ini tanah ini semenjak ditemukan tidak tambah tidak kurang mewujudkan atau melambangkan ini sebagai kotoran kerbau sama sapi. Oh, seperti itu. Bentuknya juga nggak berubah ya? Iya nggak berubah seperti ini. Ya, Mbah. Tapi semua batu tidak ada satupun tetes air. Semuanya batu halus. Oh iya. Masya Allah. Masya Allah, ini lebih deras air ini tetesannya. Ini bagus bagi Pak ini agak deras nih. Ini yang dibilang suci itu, Mbah? Iya. Yang penjamas apa tadi tuh? Ini namanya padasan Pak. Oh, padasan. Loh, Iya. padasan. Oh iya, padasan ya. Nah ini dalam cerita memang seperti ini. Kalau di makna cerita atau dongeng ini lidah Mahesa Suro, lidah Lembu Suro. Yang matinya Mas Subali itu diadu domba gitu. Coba dipegang. Iya, Mas. Ini diteliti airnya murni, Om, Mbak. Murni. Boleh saya minum, Mbak? Boleh. Boleh. Oh, Boleh. menarik. Boleh, Ustaz? Aneh. Boleh, bismillah. Tangan dulu tapi takutnya tangannya kotor. Rasanya seperti air putih. Dikit ada manis-manisnya enak. Enak, Mbak, ada seger ya. Bismillah. Oh iya benar. Kayak air mineral Iya. kemasan. Mau 1 kali atau 3 kali tinggal pilih. Bismillah. Alhamdulillah. Kayaknya aus, Mas. Iya, kita perjalanan jauh juga. Ini untuk melambangkan Pak, ini 3 batu ini tidak tambah. Sewaktu simbahku dulu yang pegang nggak ngerti tambahnya. 3 ini. 3 itu ya. Itu melambangkan kalau dipandang atau ya sekedar di pandangan ini kayak bekas telapak kaki kerbau atau sapi. Iya betul. Betul, betul. 2 ini. Kaki ya. Terus ini kayak potret moncong kepala. Oke, betul. Tanduk 2, Tanduk mata dua, 2, moncong. Seperti wajah Kerbau. Nah kalau ini memang bagi stalaktit, stalagmit. Sepasang Ini ya. semuanya nambah, yaitu tadi selama 30 tahun kurang lebih 2,5 cm. Ya, nambahnya agak tadi juga sama. Insya Allah. Kayaknya ini nggak bakalan mati, Pak Ustaz, kalau dipegang. Iya. Mengalir terus airnya. Ya. Masya Allah. Luar biasa ini ya. Cuman penjenengan memang verso ini masalah lah apa batu-batu lingkungan sini semuanya warnanya hitam karena asap obor. Asap obor Lalu zaman ketebalan dulu. asap obor. Berarti memang masyarakat zaman dulu sering ke gua ini ya, Pak Limbah ya. Iya. Tapi ada nggak peninggalan-peninggalan masyarakat zaman dulu yang ditemukan di gua ini, Mbak?
kok simbahku nggak kasih tahu nih Pak. Nggak pernah ada cerita ya? Dan entah apa wujudnya dulunya, entah itu simbahku dulu dikasih juga nggak ngerti. Cuman memang nggak ada cerita ya Mbak ya? Oke. Masya Allah. Dan ini terakhir ini ya? Kalau Ya, ke dalam ini, lagi lebih... Itu ke depan Pak, ya kurang lebihnya 9-10 meter, akhirnya lorong itu membelok Ke bawah? berbelok putar, Oh, berbelok memutar putar ya? ini, nah, ke bawah. Ke bawah ya? Nah, kalau kita masuk memang sulit, Sulit, dianggap ya? dulu. Bagi pemasok Jadi, cuman sampai sini. Sampai sini. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu. Ya. Yang mau kita minum, monggo balik, silakan. Mas. Nah, silakan Yang mau monggo. minum. Lebih. Iya dong. Kalau mah dikondisikan. Ini mengkondisikan tangga bukan. Ini. Astagfirullahaladzim. Itu dipegang kaki aneh. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya sampai juga, Mbah. Oke, silahkan bisa ditutup kembali. Oke, sahabat syiar, perjalanan memang cukup melelahkan. Tapi rasa lelah itu tentu sirna ketika kita melihat kuasanya Allah. Iya, betapa Gua Kiskenda ini menawarkan panorama alam yang luar biasa. Dan saya yakin ini terjadinya itu ribuan, mungkin jutaan tahun nih kalau lihat dari Iya. stalagmit dan stalak. Nah, jutaan tahun Pak. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya bersyukur nih kepada Mbah Slamet, warga di sini juga, Pemda khususnya yang ikut melestarikan alam. Karena kita sangat mendukung pelestarian alam dimanapun berada. Amin ya. Ya, Pak, ya. mudah-mudahan alam ini juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Ya, bukan terhenti sampai pada diri kita atau zaman kita, tapi terus kepada anak cucu kita. Iya, amin ya, Pak, ya. Terus ini Mbah, ada satu lagi nih mitos yang saya dengar, tapi saya memang butuh konfirmasi ke Mbah betul apa enggak, tentang adanya suara ayam bekokok gitu Mbah. Loh, Itu gini Pak, gini. oh gimana Pernah gimana? saya tidur di dalam Pak. Mm, Tapi sewaktu jam 1 atau 2 itu saya kedengaran ayam ayam berkokok itu memang bukan kok cuma saya sendiri. Isno itu juga Oh anak bapak ya Pak Is Iya, itu ya, itu dengar juga. dengar. Itu seperti kokok ayam pagi hari atau panjang atau? Beranu Pak, ya kadang-kadang 3 kali 4 kali. Oh, Ya, tapi kan di dalam nah, sono iya kayaknya. betul Pak, nggak mungkin suara luar masuk gitu ya. Iya. Masya Apakah Allah. enggak? Kalau menurut Mbah sendiri itu apa Mbah? Ayam gaib apa itu? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya, yang jelas Iya. itu semua terjadi dan Bapak alami secara langsung ya, Ya, seperti bersama itu. Pak Is. Sebab memang informasinya saya dapat Pak dengan Pak Is ya, Pak Isno ya. Pak Isno. Oke Mbak Slamet, matur nuwun sakit. Terima kasih Ya, banyak. kembali kasih Pak. Ya, saya kurang udah- lebih saya mohon maaf. Sama-sama saya juga. Bila mana ada kekurangan, ucapan saya yang tidak enak, tidak berkenan, Enggak, mohon insya maaf Allah. semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur udah diterima dengan baik oleh Mbah Slamet. Kita udah ya menikmati alam di dalam. Mbah Slamet juga menjelaskan kepada kami tentang situasi gua di dalam. Ya. Dan saya harap juga nanti ini sahabat-sahabat syiar kalau ada di sekitar sini atau lagi wisata di Jogja, Purworejo, jangan lupa untuk mampir ke Gua Kiskendo yang ada di Desa Jatimulyo. Ya Pak. Ya. Saya mohon pamit kalau gitu, Ya. Mbah Slamet. Ya. Saya mungkin akan ada satu kegiatan lagi di bawah sana. Oh iya. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf Ya. kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih juga Pak. Saya doain semuanya
Kita mengharap semuanya selamat, sehat Amin, selalu. amin, amin. Mudah-mudahan Mbah Selamat juga sama. Amin. Sehat, Ya. selamat, berkah. Ya Mbah? Amin, ya. Ya, saya pamit Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sahabat syiar. Setelah tadi kita masuk ke dalam Gua Kiskendha dan menikmati keindahan alam di dalam Gua Kiskendha, insya Allah di tempat ini kita akan mencoba melakukan mediumisasi. Kita coba membuka interaksi komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar tempat ini, di tempat Gua Kiskendha. Memang cenderung makhluk-makhluk yang ada di sini itu energinya itu positif ya. Walaupun kita juga nggak tahu kalau tiba-tiba datang yang energi-energi negatif. Cuman secara global memang tempat ini menawarkan sebuah ketenangan yang luar biasa, terutama bagi ahli-ahli spiritual. Kita akan mencoba untuk memediumisasi Mas Hari. Mudah-mudahan ada makhluk yang mau berinteraksi dengan kita, memberikan informasi kepada kita tentang Gua Kiskendha atau segala sesuatu yang berkenaan dengan Gua Kiskendha. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Ini gimana nih mediator kita? Kedinginan. Oke, itu siapa ya? Duduk aja, Pak. Duduk, oke. Mudah-mudahan ada makhluk nih yang bisa mau bercerita. Karena memang cerita tentang Subali dan Sugriwa ini bagi masyarakat Jawa dan sekitarnya itu mungkin mereka pernah mengenal atau mendengar tentang kisah Subali dan Sugriwa, wanara kembar. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana ente siap? Insyaallah. Siap ya? Oke, kita total kosongin pikiran. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala. Kalau di depan dikosongin bisa nggak? Nanti ente yang kerasukan akhirnya. Pas ditarik ada ente di situ. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ngagetin Anda. Sekira siap untuk komunikasi. Sebab maksud kedatangan saya ke tempat ini hanya untuk berkomunikasi kita. Bisa Anda memperkenalkan diri? Anda ini siapa? Bertempat tinggal di mana?
Tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya, Anda seekor wanara iki. Ada yang punya kacang? Ya. Kita datang ke tempat ini tidak bermaksud mengganggu. Tetapi saya tertarik sebenarnya dengan cerita yang beredar di tempat ini. Tentang sosok Subali dan Sugriwa. Anda mengetahui nggak cerita tersebut? Nah, begitu Anda wanara yang jinak, jangan nakal ya. Kita nggak bermaksud jahat, apalagi merusak tempat ini atau mengotori tempat ini. Kita cuma butuh informasi ini, karena saya juga pengen tahu versi Anda sebagai makhluk hidup itu seperti apa sih cerita Subali dan Sugriwa itu. Buat perbandingan aja, buat nambah pengetahuan kami bangsa manusia. Bisa Anda memperkenalkan diri? Anda ini siapa? Tinggal di mana? Kalau perlu ada tempat tanggal lahir juga nggak apa-apa. Wih, kok menang baik sih? Kenapa Anda mencium-cium apa itu? Hah? Kenapa? Aroma apa yang Anda endus? Kenapa wangi? Anda suka wanginya? Anda suka wangi-wangian itu? Iya. Itu namanya parfum Amir Al Oud. Bisa dipesan di SDG Store. Iya. Mas Sugis juga pakai kan? Oh, kan pakai. Banyak yang pakai itu. Gimana, kita cerita aja ya. Cerita. Memang banyak sebangsa Anda di tempat ini, sebangsa monyet gitu. Banyak ya. Anda sendiri termasuk penguasa di sini, atau yang menguasai tempat ini, atau makhluk-makhluk biasa yang memang bertempat tinggal di tempat ini? Anda bisa bicara? Oh, mau dibuka biar bisa bicara? Iya, tapi betul. Nanti Anda ngomong ya, Di. Maaf, pita suara ya, Di. Anda diam di situ. Oke, saya buka dulu ya pita suara Anda. Nyium parfum juga itu, Di. Oh iya. Ente pakai Amir juga? Oke, Pak Ustadz. Wah, ternyata nggak manusia aja yang suka, bangsa jin juga suka. Alhamdulillah. Hati-hati. Udah beli? Semua. Oke, coba cek. Bahasa monyet, Ustaz. Bahasa monyet. Aduh. Asmanipun sinten? Hah? Sungsang. 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 Betul, sungsang. Kalau di bangsa kita, sungsang itu yang lahirannya terbalik ya. Kaki duluan, sungsang. Apa Anda lahirnya juga begitu? Kaki duluan. Oke, sungsang. Anda tahu maksud kedatangan kami ke tempat ini? Enggak ya? Jadi kita ini ingin menggali informasi tentang cerita Subali dan Sugriwa. Sugriwo. Anda pernah mendengar nama-nama tersebut? Goa. Pernah mendengar? Pernah mendengar Anda ya? Jadi di bangsa Anda juga mengenal adanya sosok atau nama Subali dan Sugriwo. Apa sih yang Anda ketahui tentang mereka berdua itu? Oh, adik kakak. Oh, ini bahasa monyet lagi, ini susah lah. Terus. Selain adik kakak, apa mereka itu? Dia raja atau penduduk biasa di tempat ini? Oh, seorang pertapa, sakti mandraguna. Iya. Terus apa yang mereka lakukan di tempat ini?
Apa itu? Kerbau. Apa yang Anda maksud adalah melawan Mahesasura dan Lembusura? Itu di sini. Salah satunya itu. Tapi betul nggak kalau Subali dan Sugriwa itu raja dari kerajaan, ini namanya gua apa? Kiskendo. Kerajaan Kiskendo. Iya, atau dia Raja Kera, Raja Wanara. Iya, betul. Jadi memang Subali dan Sugriwa itu memiliki kerajaan Kera. Lantas kenapa sih mereka harus bertempur dengan Mahesasura ataupun Lembusura? Yang mereka itu kan sebenarnya siluman kerbau dan lembu atau sapi. Tuh, itu nih. Panjang, ya wis ora apa-apa. Aku duduk dhisik. Cerita ya. Kenapa? Anda minta makan? Emang Anda belum makan? Enak ya? Udah beli di SDG Store. Jadi apa yang Anda bisa ceritakan kepada kami tentang kejadian atau cerita Subali Sugriwa dan Mahesasura dan juga Lembusura? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda sudah sedikit nyaman ya. Oke, coba saya pengen dengar suara Anda. Sungsang nama Anda ya? Iya. Itu nggak salah orang tua namain Sungsang itu. Nggak ya? Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Apa sih ngarep oke. Apa yang mau kamu tanya? Yang pertama sekali sih tentang Gua Kiskendo ini. Apa yang Anda ketahui tentang Gua Kiskendo? Memang luar biasa, tadi barusan saya ke dalam sana. Anda memperhatikan kami kalau kita masuk ke dalam gua. Anda tinggal di dalam gua atau di luar gua? Di luar gua ya. Tapi Anda memperhatikan kami masuk ke dalam. Dan memang luar biasa di sana itu. Buatan alam ciptaan Allah itu luar biasa. Kita tak henti-hentinya menyebut asma Allah. Betapa alam Allah ciptakan begitu indah, yang perlu kita rawat, perlu kita lestarikan dan kita jaga. Jangan dirusak sama sekali. Ya, jadi Anda memperhatikan kami ketika masuk ke dalam ya. Dan dari cerita yang kami kumpulkan, yang kami dapatkan itu, gua tersebut erat kaitannya dengan kejadian pertempuran antara Subali dan juga Mahesasura atau Lembusura. Tapi kuwi kakak Adi. Itu kakak beradik. Oh, Subali dan Sugriwa itu adik kakak. Mahesasura dan Lembusura juga adik kakak. Tapi tempat gua itu sendiri milik siapa sebenarnya itu? Mahesasura. Mahesasura. Oh, Masya Allah. Lantas Subali dan Sugriwa itu datang ke tempat ini. Lantas siapa sih yang menantang pertempuran itu? Apa dari Subali atau Mahesasura? Subali. Karena alasan apa itu? Berkode untuk dawa. Maka dia dapat perintah. Oh, jadi Subali mendapat perintah untuk mengalahkan Mahesasura. Seperti itu. Iya. Siap. Dia untuk dawa kon numpes Mahesasura. Dia mendapatkan perintah untuk Menumpas Mahesasura. Itu siapa yang memerintahkan Subali itu? Batara Guru. Apakah beliau itu orang tua atau gurunya Subali? Dewa. Oh, dewa. Jadi Subali itu diperintahkan oleh dewa. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar kita nih.
kenapa kok Batara Guru memerintahkan Subali menumpas Mahesasura? Kesalahan apa sih yang Mahesasura lakukan itu sehingga harus ditumpas? Dia sungguh anaknya. Anaknya Batara Guru? Iya. Masya Allah. Diculik atau memang ingin dinikahkan itu? Digondol. Digondol. Berarti penculikan itu namanya. Masya Allah. Boleh saya tahu namanya anak Batara Gurunya itu siapa? Yang dibawa kabur oleh Mahesasura? Dewi Toro. Dewi Toro. Lantas karena anaknya Batara Guru diculik, Dewi Toro diculik, maka Batara Guru memerintahkan Subali dan Sugriwo. Iya, dia ngejar tolong harus. Dia minta tolong pada Untuk menumpas dan mengambil kembali Dewi Tala. Oh, Toro. Masya Allah. Setahu saya kan Mahesasura itu adanya di Kelut. Iya. Iki keratone. Oh, ini salah satu kerajaan yang dikuasai Mahesasura. Iya. Seperti itu, Masya Allah. Dan juga Lebusuro ya. Nah, kalau kakak beradik ini Mahesasura dan Lebusuro, siapa sih di antara mereka yang jadi raja itu? Mahesasura. Oh, Mahesasura sebagai kakangnya ya, sebagai abangnya itu jadi raja. Sedangkan Lembusuro Jadi sebagai di kerajaan itu panglima. Oh, pengawal. Patih atau panglima ya. Masya Allah. Berarti Subali memang menyerang atau mendatangi tempat atau kerajaan Mahesasura. berkuda diutus. Nanti ke itu yo kekuatan. Siapa itu yang memberi kekuatan kepada Subali itu? Dewa. Saya dengar-dengar Subali itu memiliki ilmu Pancasona. Iya. Anda tahu ilmu Pancasona itu apa sih? Kue bangsa menungso. Kue bangsa menungso. Iya. Ojo nganti duweni kekarepan. Ilmu itu keinginan Pancasona. Memang kenapa sih? Tapi kalau saya sendiri sebenarnya saya nggak mau ilmu Pancasona itu. Tapi saya pengen tahu deh apa sih ilmu Pancasona itu dan kenapa manusia nggak boleh mempelajari ilmu Pancasona. Efeknya itu apa itu? Bakal angel mati. Bakal susah matinya. Masya Allah, apalagi matinya susah. Tapi kehebatan Pancasona itu apa kalau boleh saya tahu? Yen wis mati dhewe iso urip. Oh, jadi kalau dia terbunuh, meninggal, dia bisa hidup kembali. Masya Allah. Jadi nggak mati-mati lah istilahnya. Dan ilmu itu yang dikuasai oleh Subali. Betul. Lalu kenapa pada akhir cerita itu Sugriwo itu menutup pintu goa itu kenapa itu? Sugriwo wis dipeseni karo Subali. Dari kalau semono dhek tarung ana Indragua. Tarung dalam gua. Karo Mahesasura. Bertarungnya melawan Mahesasura. Berarti memang di dalam gua itu ya? Iya. Terus apa pesan Subali itu? Ojo ditutup. Yen ana getih sing metu saka gua iki rupane pedhak. Oke. Alasannya apa itu kalau keluar darah putih jangan ditutup guanya? Mergo kuwi tandane
Subali isih urip ana ing jero guwa. Yen gedhe kuwi mau rupane abrit. Berarti Subali menang. Tarung karo Maesasura. Oh, seperti itu. Lantas apa yang terjadi itu? Nanging nyatane sing metu medhak ya karo abrit kuwi mau. Oh, dua-duanya yang keluar. Lantas apa yang dilakukan Sugriwo itu? Banjur kuwi ditutup lawange kuwi mau. Oh, guanya ditutup. Lantas apa yang terjadi itu? Padahal Subali kan masih hidup itu. Ya, Nggak bisa keluar berarti dia. Bisa keluar. Bagaimana caranya itu? Cek wong sekti. Oh, Subali itu sakti. Dia pakai ajian Pancasona. Dia nganggo daya kekuatan. Daya kekuatan dia. Sehingga manceleng keluar ya. Iya. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, karena Subali itu terjebak di dalam gua dan guanya itu tertutup karena Sugriwo, dia dendam nggak sama Sugriwo itu? Merasa dikhianati nggak itu? Apa yang dilakukan Subali terhadap adiknya itu? Ora mergo kuwi masalah sing dadi perkara. Oh, apa yang jadi perkara lain itu? Mergo Sugriwo. Wis nggawa Dewi Tara bali ana ing kayangan. Iya, apa namanya, menyerahkan kembali kepada Bathara Guru. Iya. Terus apa mereka menikah itu pada akhirnya? Kuwi mergo wujud hadiah sing dikeke karo Bathara Guru. Oh, hadiahnya dinikahkan dengan Dewi Tara. Iya, mergo dhek putri. Tapi kan yang ngalahin Subali. Kenapa Sugriwo yang nikah? Menang banyak Sugriwo itu. Ya mergo dikira Sugriwo sing ngalahke. Oh, seperti itu. Jadi memang Sugriwo itu nggak sengaja. Dia menyangka Subali telah mati atau meninggal. Oh, iya. Lantas apa yang dilakukan Subali ketika mendengar Sugriwo itu menikahi Dewi Tara? Marah dia ya. Lantas apa yang dilakukan? Berdua itu bertempur atau? Ya. Lalu siapa yang menang itu? Padha kuwate. Oh, kuatnya sama. Lalu apa yang dilakukan Bathara Guru itu ketika melihat mantune tempur dengan kakang nek Subali? Bathara Guru ya mung nyekseni. Hanya menyaksikan ya. Lalu endingnya seperti apa? Akhir dari cerita itu seperti apa itu? Apakah dua-duanya meninggal, mati, atau ada yang dikalahkan salah seorang di antara mereka? Siapa yang datang? Weh, Sungsang. Ono apa? Sungsang. Sungsang. Sopo nang teko? Dian cepluk mana? Sini. Wiseso datang, Yan. Mana Dian? Mas Dian mana? Wiseso datang.
Ada ketakutan. Masukin bisa sok. Siap. Iya. Oke, nanti konsentrasi fokus. Bismillah. Mic-nya mana mic? Siap ya? Bismillah. Nanti merem-merem. Sang, Anda kenal sosok ini ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.